Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Priya, nomor induk 2043557. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kepailitan. Pengertian dari kepailitan itu sendiri adalah debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai bankrupt. Kata bankrupt sendiri mengandung arti bancaruta, di mana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi. Adapun sejarahnya mengapa dikatakan demikian adalah karena dahulu suatu peristiwa di mana terdapat seorang debitur yang tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditor. Karena marah, sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitor. Menurut Siti Soemarti Hartono, pailit adalah mogok melakukan pembayaran. Adapun asas kepailitan itu tersendiri terbagi menjadi 4, yaitu asas keseimbangan, yang kedua asas kelangsungan usaha, yang ketiga asas keadilan, dan yang keempat asas integrasi. Syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit sesuai pasal 2 Undang-Undang Dasar Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya debitur yang tidak membayar hutang, yang kedua adanya lebih dari suatu kreditor, dan yang ketiga adanya lebih dari satu utang, dan yang keempat minimal satu utang sudah jatuh tempo, yang kelima minimal satu utang sudah dapat ditagih, serta pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga. Tujuan kepailitan itu sendiri adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Dasar hukum kepailitan itu sendiri adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Yang keempat, pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131 sampai 1134, serta beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN. Pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan terbagi menjadi 4. Yang pertama, kreditur, yang kedua, kejaksaan, dan yang ketiga, Bank Indonesia, serta yang keempat, Badan Pengawas Pasar Modal. Penundaan kewajiban pembayar utang atau PKPU, menurut pendapat Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayar utang adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu menstrukturisasi utangnya tersebut. Dasar hukum PKPU itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat 2 dikatakan, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo atau waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pihak yang dapat mengajukan PKPU terbagi menjadi 3, yaitu debitor, kreditor, dan bank. Adapun akibat dari PKPU itu sendiri adalah yang pertama, selama PKPU berlangsung, terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. Yang kedua, diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Yang ketiga, diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitur
Dan yang keempat, debitur tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaan asalkan mendapat persetujuan pengurus. Dan yang kelima, tindakan debitur atas kekayaannya tanpa persetujuan pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya. Selanjutnya, berakhirnya PKPU. Disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, permintaan hakim pengawas. Yang kedua, atas permintaan satu atau lebih kreditor. Dan yang ketiga, prakasa pengadilan niaga. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.